Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hari ini kita bahas kisah gila tapi nyata seorang TKI lansia yang bukan hanya menikah dengan dua pria Arab, tapi juga berhasil mengandung 5 bayi kembar. Tapi tunggu, di balik tawa dan syukur ada tragedi yang bikin hati ikut retak. Penasaran? Yuk kita mulai ceritanya. Nama wanita itu Nurma binti Sanusi, usia 55 tahun, TKI lansia, rambutnya sudah dipenuhi uban, kulitnya mulai keriput dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Namun mata Nurma tetap hangat, mata seorang ibu yang gak pernah berhenti berjuang. Ia berangkat ke Arab bukan untuk mengejar kemewahan. Ia hanya ingin menyambung hidup keluarga dan membayar utang akibat gagal panen di kampung. Meski usianya gak lagi muda, ia tetap bekerja sebagai perawat tanam dan pelayan ringan di rumah bangsawan Arab keluarga Al-Hamdi. Majikannya Syekh Hamdan berusia 60 tahun, seorang duda terpandang. Walau kaya dan dihormati, hidupnya sepi karena istrinya meninggal 5 tahun lalu. Putra-putrinya tinggal di kota lain dan jarang pulang. Di rumah megah itu, Nurma satu-satunya manusia yang memperlakukan Syekh Hamdan bukan sebagai penguasa tapi sebagai orang tua. Setiap pagi, Nurma menyeduhkan teh min, membersihkan taman, dan menyalakan lampu-lampu di halaman seperti yang disukai Syekh Hamdan. Ia bekerja dengan perlahan tapi penuh cinta, seolah rumah itu adalah rumahnya sendiri. Suatu sore, Hamdan duduk di taman memandangi pohon kurma tua yang sudah hampir mati. "Nurma, aku merasa usiaku gak panjang," katanya lirih. Nurma tersenyum lembut. "Syekh, jangankan pohon kurma tua, umur manusia pun bukan kita yang tentukan. Jangan bicara aneh-aneh." Hamdan tertawa pelan. "Hanya kamu yang berani menegurku seperti itu." Beberapa hari kemudian, Hamdan tiba-tiba mengalami sesak napas. Semua pelayan panik, tapi Nurmalah yang memeluknya, menenangkannya, dan memanggil ambulans. Ia menjaga Syekh Hamdan seperti seorang anak menjaga ayahnya sendiri. Setelah pulih, Hamdan berkata sesuatu yang membuat Nurma terdiam. "Nurma, aku ingin kamu tetap di sisiku. Aku ingin menikahimu." Nurma terkejut. "Luar biasa. Astagfirullah Syekh, saya ini lansia, kulit saya keriput. Saya cuma TKI biasa." Hamdan menggenggam tangan keriput itu. "Dan aku, seorang laki-laki tua yang kesepian. Aku tak mencari kecantikan, aku mencari hati yang bisa menemaniku sampai aku mati, yaitu hatimu." Air mata Nurma jatuh. Tak pernah terpikir ia di usia senja akan dipinang oleh seorang bangsawan. Mereka menikah sederhana tanpa pesta megah, hanya doa-doa dari tetangga dan pelayan rumah. Namun takdir belum berhenti memainkan kisah hidup Nurma. Hamdan yang semakin sakit meminta adiknya Abdurrahman untuk tinggal beberapa bulan di rumah itu agar bisa menjaga Nurma ketika ia nggak sanggup. Abdurrahman, pria 88 tahun, pendiam namun berhati lembut. Awalnya hanya membantu pekerjaan rumah, ia menghormati kakaknya dan bersikap sopan pada Nurma. Namun seiring waktu, ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat Nurma bukan sebagai istri kakaknya, tapi sebagai wanita yang penuh ketenangan, kesabaran, dan cahaya. Suatu malam, Abdurrahman melihat Nurma menangis diam-diam karena Hamdan semakin lemah. "Kenapa kau nangis sendirian?" tanya Abdurrahman. Nurma mengusap air mata. "Karena saya nggak takut kehilangan Syekh, dia baik sekali pada si ayah." Abdurrahman menahan air liur, hatinya ikut sakit. Ia tak seharusnya ikut merasa kehilangan, tapi ia merasakannya. Beberapa minggu kemudian, Hamdan meninggal dunia. Nurma kehilangan sosok yang memberinya kasih sayang di masa tuanya. Di tengah masa berkabung, Abdurrahman berkata, "Kakakku menitipkanku padamu. Izinkan aku menjagamu bukan karena amanah, tapi karena aku mencintaimu." Untuk pertama kalinya, Nurma terdiam tanpa harus menolak atau menerima. Ia nggak tahu keputusan itu akan mengubah seluruh jalur takdirnya, sebab Nurma yang sudah dianggap mustahil hamil akan mendapat keajaiban yang nggak pernah diprediksi dunia. Setelah masa berkabung usai, rumah besar milik Hamdan terasa berbeda. Sunyi, kosong, seakan kehilangan cahaya. Nurma sering duduk di dekat pohon kurma tua, tempat Hamdan dulu bercerita. Angin gurun lebih dingin dari biasanya. Abdurrahman yang kini tinggal di rumah itu berusaha menjaga batas. Ia menghormati status Nurma sebagai janda kakaknya. Namun setiap kali melihatnya bekerja sendirian, wajahnya yang lelah, matanya sembab, hatinya ikut bergetar. Hingga suatu hari, Abdurrahman mengumpulkan seluruh keberanian. "Nurma," suaranya pelan namun bergetar, "aku ingin menikahimu jika kau mengizinkan." Nurma tersentang. "Abdurrahman, saya ini tua, mana pantas saya menikah 2 kali, apalagi dengan adik suami saya." Abdurrahman menunduk. "Tapi suaranya mantap, kakakku mencintaimu, aku pun mencintaimu dengan cara yang berbeda, bukan sebagai wanita muda, tapi sebagai pasangan hidup yang ingin menjaga sampai akhir."
Butuh waktu berminggu-minggu bagi Nurma untuk menerima. Ia takut dianggap mempermalukan keluarga, takut dicaci, takut dituduh, merebut harta dua saudara. Tapi ia sadar hidup di usia tua tidak boleh hanya diisi oleh rasa takut. Dan akhirnya dengan hati bergetar, ia menerima lamaran itu. Menikah secara sederhana, tanpa pesta. Penduduk setempat ikut mendoakan. Beberapa terkejut, beberapa mencibir. Namun Nurma tetap tersenyum. Ia tak mengejar harta, hanya ingin ditemani di masa senjanya. Namun tak lama setelah menikah, sesuatu terjadi. Nurma mulai merasa mual setiap pagi. Tubuhnya lelah berlebihan, perutnya terasa berat, napasnya pendek. Awalnya ia merasa itu hanya efek usia, namun Abdurrahman bekerja keras membawanya ke rumah sakit. Saat dokter memeriksa, mereka saling pandang lalu tertawa kecil seolah nggak percaya. "Bu Nurma, mohon duduk dahulu," kata dokter wanita menahan senyum. Nurma mengernyit. "Ada apa?" Dokter meletakkan hasil USG di meja, menunjukkan bahwa di layar kecil, "Selamat, Anda hamil." Dunia seolah berhenti. Nurma menatap dokter tanpa suara. Lalu ia menoleh pada Abdurrahman yang matanya melebar sebesar bulan purnama. "Hamil? Usia saya 55, dokter." Nurma bergetar. "Tidak hanya itu, Anda hamil kembar 5." Perawat yang berdiri di dekat pintu menutup mulut, gak percaya. Abdurrahman terduduk, air matanya jatuh begitu saja. Berita itu menyebar lebih cepat dari gurun setiap hari angin. TKI lansia mengandung kembar 5, keajaiban langit turun di Arab, kehamilan tertua dan terbanyak dalam sejarah keluarga bangsawan. Namun tak semua orang bahagia. Keluarga besar Hamdan datang dengan wajah tegang. Mereka menuduh Abdurrahman memanfaatkan janda kakaknya. "Pasti itu anak kakak kami. Kau hanya ingin mencuri warisan keluarga." Wanita tua itu pasti menyembunyikan sesuatu. Nurma menangis malam itu, memegang perutnya yang mulai membesar. "Apa salahnya saya bahagia? Apa salahnya saya mendapatkan keluarga di usia tua?" Abdurrahman memeluknya. "Aku akan melindungimu dengan kelima bayi ini." Namun konflik semakin kejam. Kehamilan kembar 5 membuat Nurma semakin kritis. Darahnya sering naik, napasnya pendek, kakinya membengkak berlebihan, sampai dia 2 kali pingsan saat mandi. Dokter memperingatkan kehamilan ini beresiko. Tak hanya bayi, tapi juga nyawa ibu Nurma. Namun dengan mata penuh tekad, Nurma berkata pelan, "Selama napas masih saya ada, saya akan melahirkan semua." 5 bayi di dalam kandungan bukan sekedar keajaiban, mereka adalah cahaya yang membuatnya bertahan. Waktu berjalan cepat, namun kondisi Nurma memburuk setiap minggunya. Di usia kandungan yang seharusnya penuh kebahagiaan, Nurma justru menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Perutnya membesar 2 kali lebih cepat dibandingkan ibu hamil normal. Napasnya tersengal setiap malam. Kakinya membengkak begitu parah hingga ia sulit berdiri. Namun ia tetap bersikeras menyiapkan pakaian bayi, merapikan selimut, dan menyiapkan ruangan kecil yang ia isi doa tiap hari. "Bayi-bayi ini harus lahir dalam keadaan selamat," katanya sambil mengusap perutnya dengan tangan bergetar. Abdurrahman selalu berada di sisinya. Ia menggosok punggung Nurma ketika sang istri kesakitan, membangunkannya ketika ia sulit bernapas, bahkan memeluknya ketika rasa takut mulai merayap. Namun tekanan dari luar gak pernah berhenti. Keluarga besar Hamdan semakin agresif. Mereka bersikeras bahwa kelima bayi itu adalah keturunan Hamdan, bukan Abdurrahman. "Mereka lahir dari rahim istri kakak kami," kata salah satu kakak ipar Hamdan. "Darah keturunan bangsawan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain." Abdurrahman menahan amarahnya. "Saya suaminya sekarang, anak-anak ini tanggung jawab saya." Namun keluarga Hamdan membawa pengacara dan mengancam menuntut hak warisan. Nurma mendengar semua itu sambil menangis diam-diam. Tekanan itu membuatnya sulit tidur dan dokter memperingatkan, jika ibu Irma terus stres, nyawa bayi-bayi ini akan dalam bahagia. Pada usia kandungan 7 bulan, di tengah malam gurun yang dingin, Nurma tiba-tiba merasakan perutnya mengeras seperti batu. "Aduh, Abdurrahman sakit." Ia memegangi tempat tidur, tubuhnya bergetar hebat. Air ketubannya pecah. Abdurrahman langsung menggendongnya dengan panik, memanggil bantuan dan membawa Nurma ke rumah sakit dengan mobil terbuka. Di perjalanan, Nurma menggenggam tangan Abdurrahman dengan seluruh kekuatannya. "Kalau saya nggak selamat, tolong jaga anak-anak ini." Abdurrahman menangis sambil menciumi tangannya. "Jangan bicara begitu, kau akan selamat. Kita akan membesarkan mereka bersama." Sesampainya di rumah sakit, keadaan sudah sangat gawat. Tim dokter memutuskan operasi sesar darurat. Resikonya tinggi bagi siapapun ibu dan anaknya, kata dokter utama. Namun Nurma tersenyum tipis. "Lakukan apa yang harus dilakukan, dokter." Setelah 7 jam operasi, dokter akhirnya keluar dengan wajah penuh ketegangan. Abdurrahman mendekat dengan tubuh gemetar.
Bagaimana istri saya dokter? Bagaimana anak-anak saya? Dokter menarik napas panjang. 5 bayi, semuanya lahir prematur sangat kecil, mereka butuh inkubator khusus. Abdurrahman menangis bahagia meski cemas luar biasa, namun dokter belum selesai. Ada satu hal lagi, semua yang tak diduga siapapun. Dokter menyerahkan hasil pemeriksaan awal DNA dan kalimat berikutnya membuat Abdurrahman terpaku. 2 bayi memiliki DNA yang cocok dengan mendiang Syekh Hamdan. Dunia Abdurrahman terasa terguncang hebat. Itu berarti sebelum Hamdan hamil, ia dan Nurma sempat berhubungan di masa subur tanpa mereka sadari, mampu menyebabkan kehamilan di usia tua yang mustahil. Dan 3 bayi lainnya adalah DNA Anda. Abdurrahman membangkit kepala, setengah terkejut, setengah nggak percaya. 5 bayi, 2 punya darah Hamdan, 3 punya darahnya sendiri. 1 rahim, 2 ayah, kehamilan paling langka tercatat dalam sejarah medis. Di tengah kekacauan itu, perawan berbisik, "Pak, Nurma sudah sadar, dia ingin bertemu." Abdurrahman masuk ke ruangan pemulihan. Nurma terbaring lemah, wajahnya pucat, namun ia tersenyum. "Bagaimana anak-anak kita?" Abdurrahman menggenggam tangannya. Air mata jatuh deras. "Mereka luar biasa, Nurma. Mereka 5 cahaya kecil yang datang dari 2 cinta, 2 garis keluarga, tapi 1 ibu." Nurma tersenyum meski matanya berkaca-kaca. "Aku hanya berharap mereka tak dipisahkan." Abdurrahman mengusap dahi istrinya. "Aku bersumpah, apa yang pun yang terjadi, aku akan menjaga mereka. Tak ada seorang pun yang akan memisahkan keluarga kita." Namun ia tak tahu badai terbesar justru sedang menunggu di depan. Sejak kelahiran 5 bayi kembar itu, rumah sakit menjadi tempat yang gak pernah sepi. Wartawan, pejabat, keluarga bangsawan, hingga para dokter internasional berdatangan untuk melihat keajaiban yang jarang terjadi. Namun di balik sorotan kamera dan senyum-senyum manis, badai besar mulai terbentuk. Keluarga besar Hamdan datang dengan pengacara, menyatakan bahwa 2 bayi adalah pewaris sah keturunan Hamdan dan harus dibesarkan oleh keluarga bangsawan itu, bukan oleh Abdurrahman. "Kami tak ingin mengizinkan darah keturunan Syekh Hamdan dibesarkan oleh orang lain selain keluarga. Anak-anak itu adalah simbol kehormatan keluarga kami." Abdurrahman marah besar, tapi ia menahan diri. "Nurma yang mengandung, Nurma yang hampir mati melahirkan, kalian gak punya hak memisahkan anak-anak itu." Namun pihak keluarga Hamdan bersikeras. Mereka memaksa pengadilan kerajaan mengadakan sidang penentuan hak asuh untuk 5 bayi itu. Saat kabar itu menyebar, masyarakat Arab dan Indonesia ikut bersuara. Banyak yang membela Abdurrahman dan Nurma, namun tak sedikit yang mendukung keluarga Hamdan demi menjaga garis darah bangsawan. Di rumah sakit, Nurma menangis dan memeluk ke-5 bayi mungilnya yang masih dalam kotak inkubator. "Tolong jangan pisahkan mereka, mereka bersaudara, 5-5-nya bersaudara." Suara Nurma pecah, tubuhnya gemetar. Abdurrahman duduk di sampingnya, wajahnya hancur. "Demi Allah, aku akan melindungi mereka. Kita tidak akan biarkan satupun dari mereka diambil." Sidang besar yang mengguncang. Beberapa hari kemudian, sidang digelar. Ruangan penuh dengan penasihat hukum, keluarga bangsawan, dokter internasional, dan liputan media. Ketua majelis bertanya, "Ada bukti tambahan sebelum kami memutuskan?" Tiba-tiba seorang profesor genetik dari Eropa berdiri. "Saya memiliki temuan baru yang dapat mengubah seluruh keputusan Anda," katanya sambil membuka berkas hasil penelitian. Semua mata tertuju padanya. Profesor itu melanjutkan, "Kami menemukan kondisi genetik sangat langka pada tubuh Nurma. Kondisi yang memungkinkan 2 sel telur berubah dibuahi oleh 2 sperma dari 2 pria berbeda dalam waktu kurang dari 48 jam. Ruangan mendadak hening. Itu artinya kelima bayi ini meski berbeda ayah, secara medis tetap 1 kehamilan, 1 rahim, 1 perkembangan janin dan tidak dapat dipisahkan." Semua orang tercengang. Profesor melanjutkan, "Jika dipisahkan secara hukum atau diasuh oleh keluarga berbeda, ini bisa menimbulkan trauma psikologis yang fatal. Mereka secara fisiologis berkembang dengan saudara kandung sempurna. Mereka harus tetap bersama, tak boleh dipisahkan." Keluarga Hamdan terdiam, tak bisa membantah. Putusan pengadilan, majelis hakim akhirnya mengutuk palu. Ketiga bayi sah itu diasuh oleh ibu kandung mereka, Nyonya Nurma dan suaminya Abdurrahman. Tak ada pihak yang berhak memisahkan bayi itu. Mereka adalah keluarga utuh. Keluarga Hamdan terduduk lemas, namun Nurma menutup wajahnya sambil menangis bahagia. Ini bukan kemenangan dirinya, ini kemenangan untuk 5 nyawa kecil itu. Abdurrahman mencium kening istrinya sambil berbisik, "5 cahaya langit, kita akhirnya pulang." Beberapa bulan kemudian, ketika bayi sudah cukup kuat untuk dibawa pulang, seorang pejabat kerajaan datang membawa kabar khusus.
Atas dasar keajaiban medis dan kisah keteguhan hati ibu, kerajaan sepakat memberikan penghargaan sebuah rumah besar, biaya hidup seumur hidup, dan gelar kehormatan bagi kelima anak ibu. Nama mereka dicatat sebagai Al-Anwar Al-Hosmah, 5 cahaya langit, dan Nurmah, wanita lansia yang selalu diremehkan, kini menjadi simbol kekuatan. Ia menatap 5 bayinya sampai berkata, "Tak peduli siapa ayah kalian, kalian adalah 5 cahaya Allah yang dititipkan untuk aku hidup." Dan begitulah, seorang TKI lansia mengubah sejarah 2 keluarga besar, memperlihatkan bahwa ketika cinta tulus bertemu takdir, keajaiban itu pun lahir 5 sekaligus. Tamat.